Calon emiten PT Goto Gojek Tokopedia Tbk memperpanjang masa book building hingga IPO saham perseroan. Dalam prospektus teranyar Goto di situs eIPO, mereka memperpanjang masa book building hingga Kamis 24 Maret yang sebelumnya ditargetkan selesai pada Senin 21 Maret. Hal itu membuat perkiraan masa penawaran umum mundur menjadi 1 April sampai dengan 5 April 2022, sementara pencatatan di BEI mundur hingga 7 April 2022. Berikut jadwal setelah perubahan. Masa penawaran awal pada 15 sampai 24 Maret 2022, perkiraan tanggal efektif pada 30 Maret 2022. Perkiraan masa penawaran umum perdana saham pada 1 sampai 5 April 2022. Perkiraan tanggal penjatahan pada 5 April 2022. Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik pada 6 April 2022. Perkiraan tanggal pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia pada 7 April 2022. Korporat Sekretari Goto, Kusumo Hadiani mengatakan, tingginya antusias investor menjadi alasan Goto memperpanjang masa book building. Proses penawaran awal yang semula dijadwalkan berlangsung pada 15 sampai 21 Maret 2022 telah berhasil menarik respons positif calon investor. Hal ini agar semakin banyak konsumen dan pedagang di platform Gojek, Tokopedia, dan Goto Finansial yang dapat mengikuti program saham gotong royong ini, kata Diani dalam keterangan resminya pada Senin 21 Maret 2022. Berdasarkan prospektus perseroan, dana hasil IPO sebesar 17,9 triliun rupiah akan digunakan Goto untuk mengakuisisi pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Selain itu, dana hasil IPO juga akan digunakan pengembangan produk seperti penambahan fitur, pembaruan teknologi, dan inovasi produk atau teknologi terbaru. Rinciannya sekitar 30% akan digunakan oleh emiten, lalu sekitar 30% akan dialokasikan kepada Tokopedia, dan sekitar 25% PT Dompet Anak Bangsa atau GoPay. Sementara sekitar 5% akan dialokasikan ke PT Multifinance Anak Bangsa yang merupakan bagian dari GoFinance, 5% untuk Velox Digital Singapore Ltd atau Gojek Singapura, dan sekitar 5% untuk GoFit Ltd atau Gojek Vietnam. Di sisi lain, 19 anak usaha Goto dalam negeri terpantau tidak beroperasi, beberapa bahkan sejak didirikan. Dikutip dari prospektus perusahaan pada Senin 21 Maret, perseroan memiliki 43 anak usaha yang tercatat di dalam negeri. Namun hampir separuhnya sedang tidak beroperasi. Beberapa segmen anak usaha dan asosiasi Goto yang tidak beroperasi diantaranya jasa penyedia makanan dan minuman, jasa penyewaan kendaraan bermotor yang meliputi angkutan penumpang, dan jasa penyedia identitas digital. Selain itu, jasa konsultasi manajemen, kegiatan pemrograman komputer, jasa pengembangan perangkat lunak, dan jasa konferensi serta pameran atau meeting, insentif, convention, and exhibition. Seluruh anak usaha atau asosiasi Goto yang tidak beroperasi berkantor di kawasan Jakarta Selatan. Berikut daftar anak perusahaan yang tak aktif. PT FKAB, PT RAB, PT PDB, PT MGT, PT WTI, PT SBR, PT SBM, PT JID, PT SEL, PT RBS, PT DIJ, PT SGT. PT AMAB, PT POS, PT APABD, PT APAB, PT KI, Nadipos, PT DRAB. Selain persoalan anak usaha, Goto saat ini juga sedang menghadapi gugatan hukum. Perusahaan merger PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dan PT Tokopedia siap membuktikan hak penggunaan dan pemanfaatan merek Goto di pengadilan usai digugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Goto digugat senilai 2 triliun rupiah karena diduga melakukan pelanggaran atas hak merek. Apakah persoalan ini juga mengganggu jadwal IPO Goto?